Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Facebook dari tulisannya Hupe. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri Kematian Susi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman saat liburan kenaikan kelas sewaktu aku SMK. Kejadian ini berawal saat aku dan para sahabatku Teddy dan Sinyo selesai menunaikan ujian semester dan tentunya mendapat jatah libur yang lumayan panjang. Walau sekolah kami berbeda, Teddy dan Sinyo bersekolah di sebuah SMA elit dengan banyak gadis-gadis cantik di dalamnya. Sedangkan aku bersekolah di sebuah SMK yang terkenal bandel, rusuh, beringas, dan isinya batang semua. Saat itu Teddy menemuiku di rumah untuk meminta agar ditemani di rumahnya. Karena ibu dan bapaknya harus keluar kota mengurusi beberapa toko emas yang ada masalah. "P, 2 minggu ke depan nginep di rumahku ya. Ibu bapak lagi keluar kota. Ada Sinyo dan yang lainnya juga. Nanti aku ajak nginep. Aku takut kalau sendiri," kata Teddy. "Beres Ted, ntar aku izin dulu ke ibu ya," jawabku. Aku pun meminta izin pada ibuku dan tentu saja langsung diizinkan. Ibuku ini senang kalau aku bergaul dengan Teddy dan Sinyo. Selain karena kita sahabat dari kecil, orang tua kami juga bersahabat. Malah sudah seperti saudara sendiri. Rumah kami juga tidak terlalu jauh, hanya berbeda RT saja. Setelah mendapat persetujuan dari ibuku, kami langsung menuju rumah Sinyo dan berangkat menuju rumah Teddy. Rumahnya besar dan megah dengan beberapa mobil terparkir di garasinya. Namun di balik kemegahan rumah ini, banyak juga makhluk tidak kasat mata yang mendiami rumahnya. Rumah ini dulu bekas kebun bambu yang ditebas habis almarhum bapakku yang merupakan sahabat orang tua Teddy. Lalu dijadikan lahan untuk membangun rumahnya. Baru masuk halaman depan saja, banyak makhluk yang kulihat sedang mengawasiku. "Rumahmu lumayan juga Ted, banyak yang nunggu," kataku. Udahlah, jangan ngomongin begituan, bikin parno saja," saut Sinyo. "Iya P, makanya aku ngajak kamu nginep, biar nggak terlalu horor," tambah Teddy. Akhirnya kami masuk dalam rumahnya. Aku perhatikan ada 3 sosok kuntilanak duduk di pinggir kolam ikan kecil yang ada di dalam rumahnya. Di tangga ada sosok anak kecil yang lumayan iseng. Lalu di sebelah kamar Teddy, di ruangan alat musik, ada gendruwo dan banyak lagi yang lainnya. Aku diam saja tidak memberitahu mereka karena takut membuat 2 sahabatku ini takut. Siang hari itu kami habiskan hanya dengan bermain PlayStation dan game online dari komputer yang ada di kamar Teddy. Hari mulai menjelang malam, suasana di rumahnya mulai sedikit horor. Aku merasa rumahnya mulai ramai dengan mereka yang tidak kasat mata. Dan kembali aku hanya bisa diam karena tidak ingin membuat mereka takut. "Ted, bosen nih, gak ada bahan hinaan. Coba telepon Kiron atau siapa gitu biar rame," kataku. "Ya juga sih Pe, yaudah aku telepon Kiron," jawabnya. Akhirnya Teddy menelpon Kiron dan tidak berselang lama orang yang dimaksud datang. "Pip pip," terdengar suara handphone Teddy. "Halo, kenapa Ron?" "Oh iya," kata Teddy. "Kenapa Ted si Kiron?" kataku. "Itu dia udah di depan gerbang, tolong bukain Pe," jawabnya. Aku pun berdiri dan menuju gerbang rumah Teddy. Saat melewati tangga rumahnya,
Aku melihat si bocil sedang main prosotan di pegangan tangga yang melengkung. "Mas, ayo main bareng," kata si bocil. "Enggak ah, awas jatuh ntar meninggal," kataku sambil terus menuruni tangga. Iya, dia kan memang sudah meninggal," batinku. Saat melewati kolam ikan kecil, aku lihat makin banyak saja kuntilanak yang nangkring di situ. Cewek, godain abang dong," kataku sambil berlari menuju gerbang. Mereka hanya tertawa sambil melihatku. Sesampainya depan gerbang, kulihat Kiron sedang berdiri sambil merokok. "Weh, ayo masuk, buang itu rokok. Merokok di kamar Teddy saja ntar," kataku. Kiron hanya manggut-manggut sambil membuang rokoknya, lalu mengikutiku masuk ke dalam rumah. Aku kembali melewati kolam ikan dan para kunti masih melihatku sambil cekikikan. "Ron, itu di kolam banyak cewek-cewek, mau aku kenalin gak?" kataku pada Kiron. "Ah, gak lucu Pe, gak ada siapa-siapa, pasti demit kan maksudmu?" jawab Kiron. Aku hanya tertawa saja. "Bentar Ron, tunggu sini bentar," kataku. "Ngapain sih, jangan aneh-aneh lah," kata Kiron. Aku membaca mantra dan mengelus tangan Kiron 3 kali agar sedikit sensitif bagian yang aku elus itu. Lalu aku menarik tangan salah satu kunti itu, lalu menempelkannya pada tangan Kiron. Apa ini Pe? Kok dingin? Tangan siapa ini yang megangiku?" katanya ketakutan. "Ayo lu Ron, dipegangin para cewek-cewek," kataku menakut-takuti. "Pe, tolong pulang lu aku ntar," katanya sambil memejamkan mata. Aku tertawa lalu melepaskan pegangan kuntilanak itu dan mengembalikan sensitivitas tangan Kiron. Muka Kiron langsung berubah karena kesal denganku. Akhirnya kami sampai pada tangga dan mulai menaikinya. Baru beberapa langkah, mungkin 10 anak tangga. Ketepuk. Terdengar suara orang terjatuh. Kulihat ke belakang, ternyata Kiron jatuh kejengkang di lantai. Dan ternyata si bocil tertawa senang. Aku pun turun dan menghampiri Kiron. Kenapa Ron? Udah ya berdiri," kataku sambil membantu Kiron berdiri. "Nggak tahu Pe, tadi kayaknya ada yang mendorongku," jawab Kiron. "Biasa Ron, salam perkenalan. Kamu kan baru main ke rumah Teddy," jelasku. Kutatap bocil itu dengan tatapan marah dan bocil itu menunduk lalu melayang ke atas ke lantai 2. Aku dan Kiron menaiki tangga lalu menuju kamar Teddy. Sesampainya di kamar, Kiron langsung mengadu pada 2 sahabatku itu, yang malah membuat mereka tertawa mendengar cerita Kiron. Akhirnya di dalam kamar kami saling bercanda dan merokok sambil minum soft drink yang ada di kulkas kamar Teddy. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 22.30 dan rasa kantuk mulai melanda kami. Kami pun mulai tertidur dengan lelap. Namun tiba-tiba aku merasa ada yang mencolek tanganku. Kubuka mataku dengan malas. Apaan?" kataku. "Pe, anterin aku ke toilet Pe. Aku takut di kamar Teddy toiletnya gak bisa buang air besar," kata Kiron. Ya udah bentar," kataku. Kubuka mata dan merenggangkan ototku. Ku ambil sebungkus rokok milikku. Lalu kami menuju ke bawah di toilet tamu yang ada di dekat taman belakang rumah Teddy. Sesampainya di sana, Kiron langsung masuk toilet dan menutupnya, sedangkan aku menyalakan sebatang rokok sambil melihat mereka yang dari alam sebelah sangat banyak di taman belakang ini. Tidak sedikit pula dari mereka yang menyeramkan. Sudahlah, toh mereka juga penghuni kampung ini, batinku. Saat sedang menikmati sebatang rokok, terdengar suara dari dalam toilet. "Pe," katanya. Jawabku. Begitu terus sampai 5 kali. "Jangan kemana-mana, situ aja," kata Kiron. Jawabku singkat. Dasar penakut sekali jadi orang, batinku kesal. Karena lama dan aku kembali mengantuk, aku putuskan untuk memejamkan mata sambil bersandar pada tembok. Tidak berselang lama, terdengar suara gaduh dari dalam toilet. Dublak. "Tolong Pe, tolong," suara dari dalam toilet itu. Aku yang kaget langsung berlari ke toilet tersebut. "Woi, kenapa Ron?" tanyaku. Tidak ada jawaban dari dalam sana.
Ku coba membuka pintu toilet itu, ternyata tidak dikunci. Astaga, betapa kagetnya aku melihat Kiron duduk di lantai dengan kotoran berceceran di mana-mana. "Wah, jorok banget. Ngapain sih, Ron?" kataku mual. "Tadi ada pocong, Pe. Mukanya serem, muncul tepat di depanku," jelas Kiron. "Ah, bangsat. Gak kuat aku ngeliat pemandangan jorok kayak gini, Ron." "Ya," kataku. "Udah, pocongnya udah hilang, gak ada di sini. Sana mandi, sekalian nanti aku ambilin handuk," sambungku. Padahal pocong itu masih berdiri di belakang Kiron sambil menyeringai. Kiron hanya mengangguk, lalu beranjak membersihkan diri. Aku pun mengambil handuk yang berada tidak jauh dari toilet tersebut. Setelah Kiron selesai mandi dan melilitkan handuk di tubuhnya, Kiron sempat-sempatnya memaki pocong tersebut. "Dasar pocong brengsek, gak ada akhlak, beraninya nongol pas aku gak siap," katanya. Pelantang, ludak. Suara gayung yang di kamar mandi terlempar sampai keluar. "Mampus lo, Ron, orangnya marah," kataku. "Wah, ampun mbah, ampun, cuma bercanda mbah," teriak Kiron sambil berlari menuju kamar Teddy. Aku pun mengikutinya. Sesampainya di kamar, aku meminjamkan Kiron baju milik Teddy dan kembali tidur karena rasa kantuk yang berat. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, kami memutuskan untuk olahraga pagi. Kami hanya bertiga karena Kiron susah dibangunkan. Akhirnya kami tinggal saja dia sendirian. Kami berlari-lari kecil sambil bercanda dan sesekali menggoda cewek-cewek yang juga sedang jogging. Tidak terasa kami jogging sampai melewati depan sekolahku. Dan tentu saja aku langsung disambut teman-temanku. Teman dari alam sebelah maksudnya. "Pe, ada cewek di sekolahmu pagi-pagi buta. Siapa, Pe?" tanya Sinyo. Mendengar pertanyaan Sinyo, kami pun berhenti. Ku cari sosok yang dimaksud sahabatku itu. "Itu, Pe, di lantai 3, pakai seragam SMK. Kayaknya lagi liatin kita," tambah Teddy. "Tunggu, kalian yakin sekolahku ini isinya batangan semua lo? Lagian kan sekolah lagi libur," jelasku. "Lah, itu siapa, Pe?" kembali Sinyo bertanya. Kali ini sambil menunjuk sosok yang dibicarakan. Aku yang mengarahkan mataku ke arah jari telunjuk Sinyo pun kaget. Aku sangat yakin itu bukan manusia. Aku merasa energi negatif yang penuh kesedihan, amarah dan dendam. "Itu bukan manusia, entah itu siapa. Jujur aku hampir mengenal semua yang di sekolahku, tapi sosok ini baru kulihat," kembali aku menjelaskan. "Tapi tunggu, kok kalian bisa lihat? Aku baru ngeh," tanyaku. Mereka hanya mengangkat kedua bahu mereka. Tanda mereka juga tidak tahu. "Ah, mungkin sosok ini memang sengaja menunjukkan dirinya pada kami," batinku. Namun hawa negatif yang dipancarkan sosok ini benar-benar membuatku tidak nyaman. "Nyok, Ted, ayolah lanjut lari lagi. Aku gak nyaman dengan hantu itu," kataku. Entar, Pe, lihat tuh. Di atas dia ngapain manjat pagar pengaman," kata Sinyo menahanku. Kembali kulihat sosok itu. Ternyata benar, sosok itu sedang memanjat pagar pembatas. Lalu kemudian di hadapan kami, dia melompat dari lantai 3 dan langsung jatuh ke lapangan basket. Kami bertiga langsung bergidik ngeri melihat kejadian itu. Sosok itu lalu mengangkat kepalanya. Kini terlihat wajahnya yang seram. Salah satu matanya keluar dan menjuntai wajahnya penuh dengan darah. Jujur saja sosok seperti ini sudah tidak membuatku kaget. Aku sering bertemu dengan sosok yang lebih seram daripada ini. Tapi yang aku khawatirkan adalah dua sahabatku ini. Mereka belum terbiasa melihat wujud langsung sosok-sosok yang menyeramkan. Hantu wanita berseragam SMA itu menghampiri kami dengan cara mengesot. "Nyok, Ted, kalau nggak kuat, lari saja," kataku. Namun tidak ada jawaban dari mereka. "Nyok, Ted," kembali kupanggil nama mereka. Masih tidak ada jawaban. Ku tengok ke arah mereka berdiri tadi, namun sudah tidak ada orang di sebelahku. "Woi, Pe, dadah, awas jangan dilatin, nanti jatuh cinta," terdengar suara dari jauh. Ternyata Sinyo dan Teddy sudah kabur terlebih dahulu, meninggalkanku sambil melambaikan tangan. "Dasar sahabat somplak, kabur gak bilang-bilang,"
batinku. Kembali kulihat sosok itu semakin mendekat padaku. Hawa negatif makin kental terasa. Karena penasaran, aku putuskan untuk menunggunya mendekatiku. Setelah kami berhadapan-hadapan, kurasakan hawa kebencian dari sosok tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kamu? Aku tidak pernah melihatmu di sekolahku, tanyaku. Aku Susi, tolong, bunuh, kata sosok itu yang kini ku ketahui namanya Susi. Apa yang bisa aku bantu? Apa yang terjadi padamu? Kembali aku bertanya. Tapi bukan jawaban, sosok itu malah mengulurkan tangan kanannya dan langsung aku pegang tangan sosok itu. Karena aku sangat yakin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan padaku. Saat aku pegang tangan sosok itu, aku melihat apa yang terjadi pada sosok Susi ini. Dia disekap di sekolah ini dulu. Gadis ini diperkosa di lantai 3 dan setelah itu dibiarkan begitu saja di ruangan tersebut. Akhirnya gadis ini frustasi dan bunuh diri dengan melompat dari lantai 3, persis seperti adegan yang aku lihat bersama Sinyo dan Teddy. Jadi yang kamu lakukan tadi, kamu ingin memberitahu kami bagaimana caramu meninggal, kataku. Sosok itu hanya mengangguk. Tolong cari dia, kata sosok itu. Dia siapa? Orang yang memperkosamu? Bagaimana aku tahu dia siapa? Tanyaku. Dia guru di sekolahmu, kata sosok itu. Dia guru di sekolahku. Lalu bagaimana aku membuktikan? Dan apa ciri-ciri orang itu? Aku masih bertanya-tanya. Sobek di punggung karena beling, kata hantu Susi ini. Benar, aku lihat di saat Susi menunjukkan cerita kematiannya diperkosa, terkena goresan beling cukup dalam. Aku yakin pasti akan berbekas. Tolong, dia harus bertanggung jawab. Kembali Susi meminta tolong padaku. Oke, akan aku cari siapa pelakunya. Tapi kamu harus membantuku mencarinya. Sekarang ikut aku dan kenalkan beberapa temanku, kataku. Aku membaca mantra, memanggil beberapa sosok yang biasa menjagaku. Karena sosok ini wanita, aku turut memanggil Mbak Putri. Sosok Mbak Putri menggandeng dan berbicara dengan sosok Susi. Entah apa yang mereka bicarakan. Akhirnya sosok Susi mengikutiku untuk membantu menemukan siapa pelaku pemerkosaan yang dia alami. Aku pun kembali berlari menuju rumah Teddy. Tidak lupa otak isengku seketika langsung menemukan ide yang bagus. Sinyo, Teddy, Kiron, siap-siap jadi korban kejailanku, batinku. Saat pulang aku mampir ke rumah dan terlihat Susi ketakutan saat sampai di depan rumahku. Wajar saja dia ketakutan, karena di rumahku banyak sosok yang energinya jauh lebih kuat daripada dia. Udah, kamu tidak usah takut, mereka semua temanku, kataku. Dia hanya diam tidak menjawab. Aku pun memanggil Mbak Putri, kemudian menyuruhnya untuk memperkenalkan sosok Susi pada penghuni rumahku yang lain. Mbak, tolong ajak Susi kenalan sama yang lain ya. Aku mau ke rumah temanku lagi. Oh ya Sus, nanti kamu aku panggil ya. Aku butuh bantuanmu nanti, kataku pada mereka. Iya dek, tenang saja, Mbak yang jaga dia, kata Mbak Putri. Oh ya, untuk yang belum tahu, Mbak Putri ini adalah salah satu sosok penjagaku. Wujudnya ayu dan anggun. Dia berpakaian seperti kemben berwarna hitam dan ada selendang berwarna kuning. Rambutnya tergerai rapi dengan beberapa hiasan emas. Hawa keberadaannya cukup sejuk dan menenangkan. Oke, aman. Kalau Mbak Putri yang jaga, aku percaya deh. Ya udah, aku tinggal dulu ya Mbak Putri jelek, kataku sambil berlari menuju rumah Teddy. Sesampainya di rumah Teddy, aku langsung mengambil handuk dan bergegas mandi. Woi, udah pulang? Gimana? Lancar gak kencan sama gadis SMA tadi? Kata Teddy yang berada di kamar sambil bermain game Dota di kamarnya. Sinyo dan Kiron hanya tertawa. Alah, teman masa ninggalin begitu saja gak bilang-bilang, jawabku ketus sambil turun menuju toilet bawah. Entah apa yang mereka pikirkan, aku memang sengaja pura-pura ngambek untuk melancarkan aksi kejailanku. Setelah mandi dan berganti baju,
Aku langsung naik lagi ke lantai 2. Weh, mau pada sarapan gak? Tanyaku. Nah, kamu kan jago masak, Pe. Masak perkedel dong. Di belakang banyak tuh bahan masakan, kata Teddy. Oke deh, ntar kalau matang aku kasih tahu, makan bareng kita, kataku. Oke deh, pinjem akun Dota dong, potong Sinyo. Setelah aku memberikan ID dan password padanya, aku kembali turun ke bawah dan rencana dimulai. Aku duduk di tangga dan membaca mantra. Aku panggil Susi untuk datang membantuku. Hawa rumah Teddy seketika berubah drastis seiring kedatangannya. Kini aura negatif dari teman baruku, hantu Susi, sangat terasa. Bahkan beberapa sosok di rumah Teddy pergi karena tidak nyaman dengan hawa keberadaan hantu berseragam SMK ini. Sus, bantu aku. Kamu masuk ke kamar yang paling ujung itu. Di sana ada 3 lelaki. Tolong kamu takut-takutin mereka. Tapi ingat, jangan melukai mereka, perintahku. Susi hanya mengangguk sambil tersenyum. Lalu kemudian dia pergi menuju kamar Teddy. Brak! Suara pintu yang tiba-tiba tertutup sendiri. Aku hanya mengawasi dari tangga apa yang dilakukan teman baruku itu. Susi kemudian masuk ke dalam kamar Teddy yang pintunya terkunci dengan sendirinya tadi. Tidak berselang lama, terdengar suara gaduh dari dalam kamar. Brak! Brak! Tolong, setan! Hupe, tolong! Terdengar suara barang dilempar-lempar. Teriakan minta tolong. Pintu digedor-gedor dari dalam kamar. Aku hanya tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan teman-temanku. Rasakan pembalasanku. Aku tertawa dalam hati. Setelah puas, aku memanggil Susi kembali dan tidak lama dia muncul dari kamar Teddy. Sudah cukup, Sus. Terima kasih. Besok aku akan membantumu mencari orang yang membuatmu seperti ini. Sekarang kamu kembalilah ke rumahku, kataku. Dia hanya mengangguk lalu pergi menghilang. Aku pun langsung berlari menuju dapur dan merebus kentang untuk membuat perkedel. Setelah matang, aku menumbuk kentang itu. Tidak lupa aku campur dengan cabai rawit yang sudah aku haluskan dengan blender. Setelah itu aku bentuk dan aku goreng. Jadilah perkedel ekstra pedas. Ada 5 perkedel pedas dan 5 perkedel biasa di piring. Yang apes dapat yang pedas, rasain dah, batinku. Tidak lupa aku merebus sayuran dan memasak sayur sop. Kemudian sisa cabai yang aku gunakan untuk keranjau perkedel tadi, aku gunakan untuk membuat sambal. Setelah selesai, tinggal menunggu sayur matang. Aku berlari ke atas menuju kamar Teddy. Retak! Suara pintu kubuka. Wah, retak! Suara teriakan sahabatku dan sebuah asbak plastik mengenai kepalaku. Aduh, woi! Apa-apaan nih? Teriakku. Upe, maaf Pe, aku kira tadi setan. Soalnya tadi ada setan yang aku lihat di sekolahmu datang kemari. Serem, kata Teddy. Setan mbahmu jengking. Halu aja. Udah yuk sarapan. Buruan ke bawah, udah matang tuh, kataku emosi. Kulihat kamar Teddy berantakan aut-autan dan mereka bertiga beringsut di pojokan samping lemari dengan berlindung pada sebuah selimut. Mampus, emang enak, rasakan pembalasanku, batinku. Wah, serius sudah matang? Mantap, ayo serbu, kata mereka. Wajah mereka langsung berubah mendengar masakan sudah matang dan berlari menuju dapur. Aku mengikuti mereka. Setelah itu semua masakan yang sudah siap kita pindahkan ke dekat kolam renang yang ada di belakang rumah. Saat mereka makan, aku sengaja tidak mengambil dulu perkedelnya. Hanya sayur sop dan aku diamkan sejenak. Pe, ayo makan, kok diem aja, kata Sinyo. Udah duluan, masih panas. Kamu kan tahu aku gak bisa makan kalau masih panas, kataku. Lama, aku duluan lah, kata Kiron yang tidak sabar. Dia langsung makan perkedel buatanku. Aku hanya menahan tawa melihatnya. Wah, apaan nih, pedes banget. Perkedel apa cabai nih? Air, kata Kiron. Mampus, makan tuh bom, kataku tertawa terbahak-bahak. Teddy dan Sinyo langsung menaruh kembali perkedelnya, kemudian membelah perkedelnya satu persatu. Gila, apaan nih perkedel, dalamnya merah begini,
Tapi ada yang enggak, Deng, kata Teddy. Teddy dan Sinyo mengambil perkedel yang biasa lalu makan dengan lahap. Enak, Pe, masakanmu. Jos, mantap, kata mereka. Weh, air, gila air, kata Kiron sambil meminta air. Aku pun mengambil air di botol dan membawanya kabur. Ah, mampus, emang enak, kataku. Kiron mengejarku berputar-putar di pinggiran kolam renang. Akhirnya dia kesal sendiri dan berlari menuju dapur, lalu mengambil air di dispenser. PA, bukannya dari tadi ambil di dispenser, malah lari-larian, kata Teddy. Setelah lelah dengan aksi balas dendamku, aku pun ikut bergabung sarapan dengan sayur sop saja. Sedangkan 5 perkedel yang biasa aku berikan pada mereka sebagai permintaan maaf. Teddy 2, Sinyo dan Kiron masing-masing 1,5. Nyo, Ted, nanti aku mau cerita penting dan aku butuh bantuan kalian besok. Setelah makan, Kiron pamit untuk pulang karena takut dicari orang tuanya. Saat yang tepat untuk membalas masalah Susi, batinku. Masih di pinggir kolam renang, aku memanggil kedua sahabatku ini untuk sedikit mendekat. Nyo, Ted, sini, aku mau bahas yang tadi ku bilang, kataku. Mereka pun mendekat kepadaku. Ada apaan, Pe? Tanya Teddy. Tadi yang nakutin kalian pakai hantu yang di sekolahan itu. Aku, kataku jujur. Hening sesaat. Oh, babi ngepet, kadal alas, monyet botak, asem. Aku udah ketakutan sampai nyempil di pinggir lemari, kata Sinyo. Alah, salah sendiri ninggalin aku. Berangkat bareng, kok pulang sendiri-sendiri, tidak setia kawan. Lagian aku juga udah kenal lempar asbak, belaku. Kapok, syukurin, kata mereka kompak. Udahlah, jadi gini, ternyata sosok hantu berseragam SMK ini namanya Susi. Dia dulu salah satu murid di sekolahku. Gak tahu zaman kapan. Terus dia ini diperkosa di lantai 3. Setelah itu ditinggalin gitu aja. Akhirnya Susi ini frustasi dan loncat dari lantai 3, jelasku. Terus, kata Sinyo. Kalian tahu adegan pas dia loncat itu? Itu dia memberitahu adegan saat dia mati, jawabku. Tunggu, Pe, kok kamu tahu dengan semua itu? Aku penasaran, potong Teddy. Jadi gini, pas kalian tinggal itu, aku berinteraksi sama hantu Susi ini. Dia menunjukkan semua kejadian masa lalunya pada aku. Kembali aku menjelaskan. Lah, berarti kamu lihat adegan wig-wig dong, kata Sinyo cengengesan. Otakmu kawan, otakmu harus dilepas, terus dicuci pakai sikat, kataku mencita kepala Sinyo. Oke, jadi sekarang masalahnya hantu Susi ini minta tolong pada aku untuk menangkap pelakunya. Katanya sih sekarang pelakunya jadi guruku. Terus dia punya ciri-ciri luka sayatan di punggungnya. Kalian harus bantu aku. Kita datangi guruku yang cowok satu persatu. Terus kita patungan buat beli buat tangan ya. Kan tidak mungkin kita bertamu tanpa sebab dan buat tangan, tambahku panjang lebar. Oke, gampang itu, Pe. Daripada begini-begini saja liburan kita, jawab Teddy. Terus rencanamu bagaimana, Pe? Saut Sinyo. Gampang, Nyok. Pura-pura aja minta remedi, jawabku singkat. Setelah selesai mengatur strategi, kami bertiga berangkat menuju pasar untuk membeli buah. Akhirnya semua persiapan selesai. Parsel-parsel buah telah tersusun rapi. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.30. Kami memutuskan untuk mandi dan bersiap-siap nongkrong di tempat biasa. Seusai maghrib kami berangkat menuju jogging track. Namun saat di perjalanan terdengar suara motor gebar-gebar knalpotnya yang cemprek. Aku pun menengok ke arah suara motor tersebut. Ternyata Kiron yang sedang memakai motor Satria R milik kakaknya. Weh, pada mau kemana? Ikut aku dong, katanya. Elah kepo, kalau mau ikut ya ayo, kataku. Sesampainya di tujuan, kami langsung memarkir motor dan memesan roti bakar dan minuman. Hari ini kami habiskan dengan nongkrong dan ngobrol serta bercanda. Setelah puas ngopi dan bersenda gurau, kami kembali menuju rumah Teddy
kemudian tidur. Keesokan harinya, kami memulai pencarian sang pelaku. Aku memulai dari guru bahasa Inggrisku yang killer. Tidak lupa aku ajak sosok hantu Susi untuk ikut. Sesampainya di rumah beliau, aku dan dua sahabatku langsung mengetuk pintu. "Permisi." "Tak tak tak." "Permisi," teriakku. "Iya sebentar," terdengar jawaban dari dalam. Klak, seret. Suara pintu dibuka dari dalam. "Oh, kamu. Ada apa ramai-ramai kesini?" kata guruku. Ini Pak, saya mau minta remedi," kataku. "Oh, udah nggak usah remedi. Belikan saja Bapak ikan patin 3 kilo. Nanti Bapak kasih nilai bagus," katanya to the point. Asem, alamat diporoti nih, batinku. Iya, kalau begitu ini untuk Bapak. Nanti saya belikan ikan patinnya Pak," kataku sambil memberi parcel buah. "Nah begitu, sini masuk dulu, saya ambilkan minum," katanya sambil menerima buah tersebut. Dasar guru sableng, giliran dikasih bingkisan, baru disuruh masuk. Kembali aku membatin kesal. Saat guruku membuatkan minum, sengaja aku memanggil Susi dan membuat udara menjadi panas. Aku berniat agar guruku ini kegerahan dan membuka baju. Saat guruku datang membawa minuman, betapa terkejutnya aku dengan apa yang dikatakan guruku. "Nak, Bapak tahu kamu itu bisa berhubungan dengan hantu. Tapi kenapa kamu membawanya ke rumah Bapak? Siapa hantu perempuan itu? Sebenarnya apa yang kalian rencanakan?" kata guruku. Dek, rasanya jantungku berhenti mendengar ucapannya. Bapak bisa lihat?" tanyaku. "Alah, Bapak ini juga kejawen sama sepertimu. Jadi gak usah heran. Bapak juga tahu siapa kamu. Makanya Bapak selalu diam saat kamu berulah di sekolah," jelas beliau sambil tertawa. Pantas saja teman-teman selalu memanggil guru bahasa Inggrisku ini killer. Tapi kenapa dia selalu baik padaku? Ternyata ini alasannya, pikirku. "Oke, karena Bapak bisa melihat sosok Susi ini, mungkin Bapak bisa membantu saya," kataku. "Memang ada apa sebenarnya?" tanya beliau. "Jadi Susi ini adalah korban kejahatan salah satu guru di sekolah kita Pak. Aku sedang membantu mencari pelakunya sekarang ini. Ciri-cirinya ada luka bekas sayatan di punggungnya. Untuk lebih jelasnya, Bapak tanya saja kepada sosok ini," jelasku. "Susi, apa beliau pelakunya? Kalau bukan, mungkin beliau bisa membantu. Coba kamu tunjukkan tragedi itu pada beliau, sama saat kamu menunjukkannya padaku," kataku pada sosok Susi. Susi hanya menggeleng, kemudian memegang kepala guruku yang botak di tengah dan rambutnya hanya di samping itu. Aku lihat guruku hanya manggut-manggut saja, sedangkan Sinyo dan Teddy cuma pelongo-pelongo sambil minum es sirup dan merokok. "Baik, Bapak sudah paham. Bapak akan membantu kalian mencari pelakunya. Bapak minta nomor HP kamu. Nanti kalau ada info, Bapak telepon kamu." "Terima kasih banyak Pak. Kalau begitu saya pamit dulu," kataku. "Ya sudah, hati-hati ya. Semoga lekas diberi petunjuk," kata beliau. Aku berjalan dan tidak lupa mencium tangannya. Namun saat aku akan menuju motor, aku kembali masuk ke dalam rumah guruku. "Kenapa? Ada yang ketinggalan?" tanya beliau. "Enggak Pak, aus, minum dulu, sayang sirupnya," kataku cengengesan. Pletak. Suara citakan di kepalaku. Aku hanya meringis saja. "Dasar kamu ini. Ya udah sana, jangan lupa ikan patinya," kembali beliau mengingatkan. Aku hanya manggut-manggut saja dan langsung menuju motorku. Kami berniat kembali ke rumah Teddy untuk melepas lelah. Matahari pun bersinar sangat terik hari ini. "Sus, maaf ya, hari ini belum ketemu pelakunya, tapi setidaknya bertambah 1 orang yang akan membantu kita," kataku pada Susi yang terbang di sebelah motorku. "Iya, tidak apa-apa Mas," katanya. Lah, ini setan udah lancar ngomongnya. Habis semedi di gua mana sih Susi? Batinku. Sesampainya di rumah Teddy, entah siapa yang memulai, tiba-tiba kami sepakat duduk-duduk di pinggir kolam renang. Lalu tanpa aba-aba, aku mendorong mereka ke dalam kolam. Pure. Suara mereka tercemplung. "Woi, Kirik, awas ya kamu Pe!" teriak Sinyo yang basah kuyup. "Ah,
enak kan, seger, teriakku. Biur. Tanpa kusadari, Teddy menarik kakiku dan membuatku tercemplung. Kapok, syukurin, teriak mereka. Akhirnya siang itu kami berkumpul di rumah Teddy, berenang dan bermain air. Pada malam hari, tiba-tiba Kiron datang ke rumah Teddy untuk menraktir kami. Woi, ngopi nggak? Lagi banyak duit nih, aku traktir deh, katanya sambil mengipas-ngipas uang 500.000. Beh, boleh. Dapat dari mana tuh? Kataku. Duit jualan item game online. Udah ayo ngopi-ngopi sambil makan gorengan atau apa kek. Jangan kayak orang susah di rumah mulu, katanya. Bolehlah. Kalau duit halal, jawabku. Aku menengok ke arah Sinyo dan Teddy, lalu mengedipkan sebelah mataku. Mereka mengangguk seakan tahu apa yang ada di dalam pikiranku. Saat berangkat, Kiron menyempatkan diri berhenti di sebuah minimarket, entah apa yang ingin ia beli. Kami menunggu di depan minimarket tersebut sambil berbisik-bisik riak. Pek, Kiron dapat uang dari mana tuh? Tanya Teddy. Meneket tehe, katanya jual item game online, jawabku sambil mengangkat kedua bahuku. Alah, sejak kapan dia jago main game online? Disuruh jadi healer aja, klemer, potong Sinyo. Saat sedang berbisik-bisik, yang diomongin keluar dari minimarket, lalu memberi kami masing-masing sebungkus rokok. Nih, biar gak asem, katanya. Weh, apa ini Ron? Alah, slow aja kalau rokok, kita bisa beli sendiri. Repot-repot aja, kataku. Alah, santai sekali-kali, jawabnya. Tentu saja membeli 3 bungkus rokok ini tidak murah. Rokok kami lumayan soalnya. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Setelah sampai, Kiron langsung kembali bergaya. Sana pesan, ambil gorengan sepuasnya. Jangan lupa dihitung, nanti lupa lagi ngambilnya berapa, katanya dengan nada sedikit keras. Tentu saja pengunjung yang lain langsung melihatnya, karena tempat ini memang selalu ramai saat malam. Waduh, gayamu Ron, modal pas-pasan, gayanya selangit. Biar apa sih, batinku. Aku, Sinyo dan Teddy hanya tersenyum kejut melihat tingkah Kiron. Kami merasa diperlakukan depan orang banyak, layaknya benalu yang menempel padanya. Karena merasa kesal melihat gayanya, langsung saja aku memesan yang mahal-mahal. Mas, aku pesan susu soda gelas besar, terus roti bakar, kentang goreng, jagung bakar, sosis, pentol bakar, sama pizza mie, kataku memesan banyak makanan. Sama mas, kata Sinyo dan Teddy. Oke, tunggu ya mas P. Itu seret tikar 1 lagi saja, biar cukup tempatnya, kata mas-mas pencatat pesanan. Ya karena kami langganan nongkrong di situ, jadi si penjual sudah hafal. Weh, gendeng, makanan segitu banyak buat apa? Protes Kiron. Kalau nggak habis, tinggal bungkus buat nanti di rumah Teddy. Kamu kan bos, jawabku dengan nada penekanan dan sedikit keras pada kata bos. Kiron mulai ragu dan menelan ludahnya. Pesanan datang, 2 tikar yang kami jadikan 1 terisi penuh. Pembeli yang lain langsung melihat kami berempat. Setelah selesai nongkrong, yang ujung-ujungnya makanan yang termakan hanya roti bakar dan jagung bakar, serta yang lainnya dibungkus, kami meminta bon pembayaran. Weh mas bro, minta bon dong, teriakku. Tidak berserang lama, mas-mas penjual pun datang membawa bon yang harus kami bayar. Susu soda big size 25.000 kali 3 sama dengan 75.000. Roti bakar 15.000 kali 3 sama dengan 45.000. Kentang goreng 10.000 kali 3 30.000. Jagung bakar 15.000 kali 3 45.000. Sosis 5.000 kali 3 sama dengan 15.000. Pentol bakar 5.000 kali 3 sama dengan 15.000. Pizza mie 8.000 kali 3 sama dengan 24.000. Total 249.000. Kurang lebih seperti itu tulisan pada bon pembayaran yang aku pegang. Weh, bayar turun 250.000 tuh totalnya, kataku. Mana coba lihat, katanya. Aku pun memberikan bon pembayaran pada Kiron. Mampus kau anak muda, batinku. Dengan berat hati akhirnya Kiron membayar semuanya. Akhirnya kami pulang menuju rumah Teddy. Sampai di kamar, kulihat wajah Kiron ditekuk seperti cucian kotor. Kenapa kamu Ron? Muka ditekuk begitu,
kayak kantong plastik bekas gorengan, kataku. Kalian tuh pesen gak kira-kira? Masa uang 500.000, sisa cuma 185.000? Katanya ngambek. Loh, katanya bos, masa bayarin segitu aja ngeluh? Timpal Teddy. Makanya jadi orang jangan kebanyakan gaya, Ron. Kamu tahu, kita tadi jengkel melihat tingkahmu yang sok. Pakai ngomong kenceng suruh mesen. Biar apa? Biar dikira wah gitu, tambah Sinyo. Kiron hanya tertunduk saja mendengar ocehan kami. Udah Ron, jujur saja, itu uang dari mana? Aku gak percaya kalau kamu jual item game. Sejak kapan kamu punya item bagus untuk dijual? Keluarin modal dikit aja gak mau, selidikku. Itu uang sisa SPP yang harus aku bayar pas masuk sekolah, Pe, katanya sambil tertunduk. Oh, bener kan? Dasar bocah tolol, goblok. Uang SPP dipakai buat gaya-gayaan. Orang tuamu itu nyari duit susah payah biar kamu sekolah yang tinggi, biar gak dihina orang. Anaknya malah kayak gini. Nasihatku sambil menonyor-nonyor kepala Kiron. Kalau gak suka diginiin, udah sana nyari temen lain, Ron. Aku gak punya temen yang kelakuannya kayak kamu gini, tambahku. Maaf, Pe, maaf. Janji gak aku ulangi lagi, katanya masih dengan menunduk. Kudiamkan saja Kiron yang tertunduk merasa bersalah. Aku yang masih kesal dengan tingkah Kiron memutuskan merokok di depan teras lantai 2 rumah Teddy. Saat emosiku mulai sedikit menurun, terdengar suara telepon dari handphoneku. Kulihat pada layar, tertera nama guru bahasa Inggrisku di situ. Halo, Sepada, kataku. Sepada, kata guruku. Maaf Pak, bercanda. Ada apa ya Pak? Malam-malam telepon, sambungku. Bapak tadi tanya ke guru yang mengetes fisik dan kesehatan saat penerimaan guru di sekolah. Namanya Pak Rahmat. Dia bilang saat mengecek tubuh para calon guru laki-laki, ada seorang guru yang memang memiliki luka sayat pada punggungnya, kata beliau. Yang bener Pak. Terus siapa orangnya? Ayo bilang siapa Pak, kataku antusias. Sabar nak, sabar, kata guruku. Sabar, kelamaan Pak, jawabku. Kok kamu yang galak? Saya ini gurumu loh. Mau nilainya jelek, ancam guruku. Iya maaf Pak, hilaf. Jadi bagaimana ceritanya Pak? Kembali aku bertanya. Besok kamu ke rumah Bapak bersama temanmu dan hantu gadis itu. Besok Bapak ceritakan dan Bapak punya strategi untuk kalian. Tidak enak kalau menjelaskan lewat telepon, jelas guruku. Oh begitu, baik Pak. Besok saya ke sana bersama teman-teman saya, jawabku. Ya sudah kalau begitu, jangan lupa sekalian ikan patinya, kata guruku. Iya bawel, jawabku langsung mematikan telepon. Syukurlah ada sebuah titik terang dari masalah ini, batinku. Aku pun masuk kembali ke dalam kamar. Terlihat Sinyo dan Teddy sibuk bermain game, sedangkan Kiron masih tertunduk. Nyok, Ted, kasih 100 tuh Kiron, kataku sambil memberikan selembar uang 100.000. Sinyo dan Teddy pun memberikan uang masing-masing 100.000. Dah turun, awas diulangi lagi, gak bakal aku nolongin kamu lagi, kataku. Iya makasih ya Pe, Nyok, Ted, kata Kiron. Jawab kami bertiga. Nyok, Ted, buruan tidur. Besok kita balik ke rumah guru bahasa Inggrisku. Ada sebuah titik terang untuk masalah Susi. Besok dijelaskan sama guruku, kataku. Iya, molor duluan aja Pe, tanggung satu game, kata Teddy. Ya sudah, aku duluan ya, kataku sambil merebahkan badan di kasur. Keesokan harinya aku bersama Sinyo dan Teddy berangkat menuju rumah guru bahasa Inggrisku. Tidak lupa kami mampir ke pasar untuk membeli ikan patin pesanannya. Dengan sedikit tawar-menawar, akhirnya aku dapat ikan patin itu dengan harga 75.000. Sesampainya di rumah guruku, kami langsung disambut oleh beliau. Nah, ini yang ditunggu-tunggu datang juga, kata beliau saat kami memarkirkan motor. Aku pun langsung menghampiri beliau dan mencium tangannya. Ayo masuk dulu, sini ikannya biar dimasak istri saya, katanya. Kami pun masuk dan memberikan ikan pesanan beliau ini.
Kemudian beliau menawari kami minum dan membawa ikannya ke dapur. Tidak berselang lama, guruku datang dengan membawa 4 cangkir kopi, lalu duduk tepat di depan kami. Jadi bagaimana Pak? Coba Bapak jelaskan apa saja yang Bapak ketahui, kataku. Jadi gini, kemarin setelah kalian datang kemari dan menjelaskan apa yang sedang kalian lakukan, Bapak langsung menelpon Pak Rahmat. Beliau ini bagian pengecekan kesehatan jasmani bagi para calon guru, katanya. Terus, jawab kami. Nah, menurut penuturan Pak Rahmat, ada satu orang yang memiliki ciri-ciri seperti yang kamu bilang kemarin. Dia adalah guru olahragamu. Dia orang yang berbahaya karena memiliki keahlian bela diri. Dia juga memiliki ilmu kanuragan yang lumayan, jelas beliau. Aku yang mendengar penjelasan guruku cukup kaget mendengar siapa pelakunya. Menurutku guru olahragaku ini orangnya baik dan pandai bergaul dengan anak muridnya. Ya walaupun matanya suka jelalatan kalau ada guru perempuan dan wali murid wanita. Tapi aku pikir mungkin jiwanya masih muda. Ah, yang benar Pak, masa beliau orangnya, perasaan beliau itu orangnya baik Pak, kataku. Ya kamu buktikan saja sendiri, Bapak punya strategi, coba kamu lakukan, kata beliau serius. Rencana apaan Pak? Jawabku penasaran. Setelah dari sini, kamu pergilah ke rumah guru olahragamu, minta remedi. Dia pasti menyarankan untuk remedi besok pagi. Di lapangan umum, biasa murid-murid melakukan olahraga. Beliau mulai menerangkan strateginya. Iya, terus Pak? Jawabku. Kalau dia memang bersalah, dia pasti gugup dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Kamu tekan terus dengan pertanyaan tentang Susi sampai dia terpojok. Lalu kamu suruh Susi menampakkan wujudnya pada guru olahragamu. Saat itu, kita rekam dan kita ambil pengakuan dia. Guruku masih menjelaskan. Iya, terus, kataku. Brak! Suara meja digebrak oleh guruku. Kamu itu ada orang dari tadi menjelaskan. Kok iya terus-terus saja? Didengerin apa tidak tadi penjelasan Bapak? Kata beliau marah. Aku dan kedua sahabatku sangat kaget karena suara gebrakan pada meja. Bahkan Teddy yang sedang meminum kopi sampai tersedak dan berlari keluar rumah sambil menutup mulut dan hidungnya. Suara Teddy terbatuk-batuk di luar rumah guruku. Maaf Pak, denger kok, saya memperhatikan kok Pak, kataku menahan tawa melihat Teddy. Kulihat Sinyo juga menahan tawa dengan menghadap ke belakang lalu menutup mulutnya. Bapak pintar juga ya, aku saja nggak kepikiran sampai situ, tambahku. Ya iyalah, kalau tidak pintar gak mungkin jadi guru, jawabnya. Setelah berbincang-bincang dan mengatur strategi, kami memutuskan untuk pamit dan langsung menuju rumah guru olahraga. Pak, kami pamit dulu, mau langsung menuju rumah guru olahraga, kataku. Ya sudah, ingat, hati-hati, dia bukan orang sembarangan, kata beliau mengingatkan. Tenang Pak, sama-sama paham, doakan saja, kataku. Setelah itu aku mencium tangan beliau dan langsung menjalankan rencana kami. Di tengah jalan, Teddy mengajak berhenti sejenak untuk minum es tebu. Pek, ntar berhenti dulu, kita beli es tebu dulu lah. Gak enak banget mulutku, kesedak kopi sampai ke hidung-hidung, kata Teddy. Aku hanya manggut-manggut tanda setuju. Enak gak Ted? Aku dari tadi pengen ngakak, aku tahan, timpal Sinyo. Enak dong cuel, kata Teddy. Akhirnya kami mampir sejenak sambil menghabiskan sebatang rokok dan minum es tebu. Setelah merasa sudah segar, kami melanjutkan perjalanan menuju rumah guru olahragaku yang terduga sebagai tersangka utama. Sesampainya di sana, aku memarkir motor lalu mencoba mengetuk-ngetuk pintu. Dar. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum, teriakku sambil menggedor-gedor pintu. Tidak ada jawaban dari dalam. Dar. Assalamualaikum, kembali kuulangi hal yang sama. Nyari siapa dek? Kata tetangga guruku. Nyari Pak Ibu, saya muridnya mau minta remedi, kataku. Oh, di belakang paling dek, coba aja lewat samping. Biasanya jam segini orangnya di belakang rumah mengurus pohon-pohon,
kata tetangga guruku. Oh, iya terima kasih Bu, jawab kami hampir bersamaan. Kami pun langsung menuju samping rumah, dan benar saja ada jalan kecil untuk menuju ke belakang. Namun saat hampir sampai belakang, aku dihadang sosok gendruwo dengan matanya yang merah serta badan penuh bulu, tarik panjang dan kuku panjang pada jari-jarinya. Sosok itu melihatku dengan tatapan tidak suka dan seakan ingin mengusirku. "Yo, Ted, mundur sebentar, ada sosok yang menghadang kita," kataku. "Yang bener, Pe, sosok apaan?" kata Sinyo. "Gendruwo, kayaknya bener apa yang dibilang guru bahasa Inggrisku. Dia ini juga mempelajari ilmu-ilmu," jelasku. Mereka pun mundur beberapa langkah. "Pergi, pergi, kata sosok itu sambil menggeram dan menunjukku dengan kukunya yang panjang. "Aku tidak akan pergi. Aku ada urusan dengan pemilik rumah ini, jadi jangan mengganggu," kataku berkomunikasi dengan batin. Sosok itu tidak menjawab, malah mencoba mencakarku. Aku menutup mata dan membaca mantra. Kuku sosok itu tertahan tepat di depanku. "Kalau kamu mengganggu, jangan salahkan aku kalau harus membakarmu," kataku. Sosok itu tidak bergeming dan coba terus melawanku. Aku kembali membaca mantra sambil menunjuk sosok itu dengan jari telunjukku. "Ah, panas, ah!" teriak sosok itu dan kemudian menghilang. Aku menyuruh Teddy dan Sinyo menunggu di luar. Takut akan terjadi hal buruk jika ikut denganku. "Nyok, Ted, tunggu di luar saja ya. Aku masuk sendiri saja," kataku. Mereka mengangguk kompak dan duduk di atas motor. Aku langsung masuk ke belakang rumah guru olahragaku dan kulihat dia sedang menyiram tanaman dengan hanya menggunakan celana pendek tanpa menggunakan baju. Dek, aku lihat bekas luka pada punggung guru olahragaku itu. Ternyata benar, dia orangnya, batinku. "Assalamualaikum Pak," kataku. "Waalaikumsalam," katanya sambil menengok ke arahku. "Oh, Hupe, ada apa Pe?" tanyanya. "Begini Pak, saya meminta perbaikan nilai pada Bapak," jawabku. Ayo masuk dulu," tawar guruku. "Ah, nggak usah Pak, di sini saja. Lagian saya juga sama temen di depan, lagi jagain motor," kataku beralasan. "Oh gitu, ya sudah. Kamu biasanya kapan? Besok pagi jam 6 mau di lapangan biasa ya?" tanya guruku. Bisa Pak. "Ya udah, kalau begitu besok pagi saya datang," jawabku. "Kalau begitu saya pamit ya Pak, nggak enak temen nungguin," tambahku. "Oh, ya. Ya sudah, besok Bapak tunggu ya," katanya. Aku hanya mengangguk dan bersalaman lalu pamit. Aku pun keluar rumah guruku dan langsung mengajak Sinyo dan Teddy pergi. Saat di jalan, kedua sahabatku bertanya, "Pe, gimana? Sesuai rencana nggak?" tanya Sinyo. "Syukur, semua sesuai rencana. Aku yakin dia memang pelakunya. Tadi aku lihat bekas luka di punggungnya karena dia tidak memakai baju," jelasku. "Baguslah, pelakunya sudah ketemu. Sekarang tinggal melanjutkan sesuai rencana," potong Teddy. "Makasih loh udah nolongin aku. Emang kalian the best lah pokoknya," kataku. "Alah blegedes, kayak berteman setahun 2 tahun aja. Kita kan berteman dari orok Pe," kata Sinyo. "Oh, dari dalam perut malahan," tambah Teddy. Kami tertawa bersamaan. Akhirnya kami pulang menuju rumah Teddy siang itu karena ada janji dengan teman dari Bali untuk mabar game online. Semoga semua ini lekas selesai, batinku. Keesokan harinya pagi-pagi pukul 05.30 aku berangkat menuju lapangan sesuai dengan kesepakatan kemarin. Aku mengajak sosok Susi, Sinyo, Teddy, dan beberapa teman lain termasuk Mbak Putri, hanya untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang tidak diinginkan. Sesampainya di sana ternyata guruku belum datang. Akhirnya kami melakukan pemanasan sendiri dan berlari-lari kecil untuk mengisi waktu. Tidak berselang lama, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Namun ternyata dia tidak datang sendiri. Dia juga bersama sosok makhluk bertubuh besar dan berwarna merah serta membawa sebuah gada. Ternyata dia membawa penjaga juga. Aku atau dia sebenarnya yang dijebak di sini?
batinku. Susi langsung bersikap aneh melihatnya. Dia begitu marah dan menggeram seperti ingin menyerang guruku saat itu. Ah, kayak dia orangnya, kata sosok Susi. Tenang Susi, Mbak Putri, tolong tenangkan Susi. Aku tidak mau rencana kita hancur, kataku berkomunikasi dengan batin. Mbak Putri pun menahan Susi dan menenangkannya. Guruku akhirnya turun dari sepeda motor lalu menghampiri kami. Dia melihatku dan tersenyum aneh sebelum berdiri di depanku. Entah apa arti senyumannya itu. Ini kok rame-rame, bukannya yang murid saya cuma satu, kata guruku. Iya pak, kami sahabatnya Hupe, mau menemani dia remedi biar tidak sendirian, kata Sinyo menjelaskan. Kembali guruku tersenyum aneh dan melirikku dengan tatapan tajam. Aku membalasnya dengan tatapan yang tidak kalah tajam. Tiba-tiba, terasa sebuah setruman di badanku. Aura tubuh guruku juga terlihat meluap-luap. Aku tahu dia mengeluarkan aura mencoba mengintimidasiku. Aku juga tahu kalau dia sebenarnya melihat Susi dan beberapa sosok di belakangku. Sebenarnya apa rencananya? Aku tahu dia bisa melihat mereka. Makanya dia bilang kok rame-rame. Aku akan ikuti permainanmu pak, batinku. Oke, kalau begitu kita pemanasan dulu, kata guruku. Kita sudah pemanasan tadi pak, langsung saja. Oh ya, bagus. Kalau begitu, kita mulai lari mengelilingi lapangan 5 kali, katanya. Siapa? Jawabku singkat. Kami pun mulai berlari mengelilingi lapangan. Mata guruku tidak lepas dariku. Dia selalu melihatku dan kubalas menatapnya. Setelah berlari mengelilingi lapangan, aku kembali menghadap guruku. Sudah pak, kataku. Oke, kita lanjut push up 25 kali, katanya sambil mencatat nilai. Bertele-tele, batinku. Setelah selesai, guruku kembali mencatat nilai. Oke, sekarang sit up 25 kali. Kembali perintahnya, aku pun kembali melaksanakannya. Setelah selesai, aku kembali melapor. Sudah pak, kataku. Dia tertawa aneh. Kini pandangannya mulai berbeda. Kok malah ketawa pak? Udah selesai, tanyaku. Itu yang perempuan. Kok pada gak ikutan? Katanya dengan tatapan marah. Aku sempat kaget dengan ucapannya. Ternyata benar dugaanku. Dia memang bisa melihat mereka. Auranya juga lumayan kuat, batinku. Perempuan yang mana pak? Ah bapak ini jangan horor lah, pancingku. Lama gak ketemu ya Susi. Kenapa? Kamu mau balas dendam? Kata guruku mengajukan pertanyaanku. Susi kembali berontak. Tanpa aba-aba, dia langsung terbang menuju guruku dengan cakarnya. Namun makhluk raksasa berkulit merah yang dari tadi hanya duduk menyaksikan, kini berdiri. Jedong. Suara gada makhluk itu mengenai Susi dan membuat Susi terpental jauh, namun ditahan Mbak Putri. Makhluk itu tertawa kencang. Nyok, Ted, mundur dulu. Keadaan mulai gak bagus, kataku. Iya, Pe, paham, kata Teddy dan mulai mundur diikuti Sinyo. Maaf pak, bukannya saya ikut campur, tapi yang namanya salah tetaplah salah, harus dipertanggungjawabkan, kataku. Lebih baik kamu tidak usah ikut campur P, daripada nanti kamu aku hajar, katanya. Jangan sombong pak, di atas langit masih ada langit, kataku sok bijak. Saat aku bicara tanpa babi bu, makhluk besar itu mengayunkan gadanya padaku. Dak! Suara senjata gada makhluk itu ditangkis Mbak Putri. Jangan sekali-kali kamu menyakiti dia. Kamu tidak tahu siapa anak itu. Sebaiknya jangan memancing emosinya, kata Mbak Putri. Makhluk besar itu hanya tertawa di depan Mbak Putri. Mbak Putri dan makhluk itu pun bertarung di tengah lapangan, membuat angin bertiup kencang karena benturan energi mereka. Pagi yang seharusnya mulai cerah saat itu hanya mendung petang dan tiupan angin kencang yang membuat tidak terlihat aktivitas manusia di dekat kami. Hanya beberapa sosok yang tidak terlihat sedang menyaksikan pertarungan makhluk raksasa itu melawan Mbak Putri, tapi tidak berani mengganggu. Saat sedang menyaksikan pertarungan, tiba-tiba aku terdorong, bahkan sampai jatuh berguling-guling di lapangan. Ah, masuk!
Teriakku karena merasa sakit tepat di dadaku. Aku lengah saat menyaksikan pertarungan Mbak Putri. Ternyata guruku menyerangku dengan tenaga dalam. Untung tidak terlalu parah, hanya membuatku sesak nafas. Kalian tolong serang dia. Aku mau mengatur nafas sebentar. Perintahku pada 3 sosok genderuwo, pocong, dan ular yang aku bawa dari rumah. Walau aku yakin mereka tidak akan menang, aku sempat menyesal juga. Kenapa tidak aku mengajak sosok yang lebih kuat? Aku terlalu meremehkan, padahal guru bahasa Inggrisku sudah mengingatkan, batinku. Kulihat sosok yang membuatku dan Susi terpental ke depan karena beradu energi dengan guruku. Aku pun langsung duduk bersila dan menempelkan kedua tanganku tepat di depan dada. Aku mencoba mengatur nafas dan membaca mantra walau dadaku masih terasa sesak. Saat nafasku kembali normal dan rasa sakit di dadaku mereda, aku kembali bangkit dan langsung berjalan menuju guruku. Aku melihat para sosok yang membantuku sudah kalah telak dan lenyap begitu saja. Bahkan Susi yang energinya lebih kuat dari sosok-sosok yang aku bawa sudah tidak berdaya. Aku pun mengambil kuda-kuda dan aku menyerangnya dengan tenagaku. Guruku menahan dengan tenaganya, namun dia kurang siap dan terpental. Satu sama. Emang enak diserang pas gak siap, nyesek kan, batinku. Kulihat guruku terbatuk-batuk sambil memegang dadanya. Sudahlah Pak, semuanya telah berakhir, kataku. Namun kembali guruku mencoba menyerang. Kali ini aku sudah siap. Kami kembali beradu energi dan kembali guruku terpental sampai batuk darah. Mbak Seno, tolong, kata guruku. Namun tidak ada yang terjadi. Mbak Seno, tolong. Kembali dia meminta tolong. Wus, brak, trap. Suara angin kencang berhembus dan suara sesuatu jatuh sampai membuat tanah bergetar. Namun aku tahu hanya kami yang merasakan. Karena dari pengalaman yang sudah-sudah, memang hanya aku dan mereka yang paham saja yang bisa merasakan. Kulihat ke arah suara itu berasal, namun tersenyum melihat Mbak Putri menang melawan sosok raksasa itu dan membuatnya lenyap. Kulihat Mbak Putri tampak marah sekali. Baru kali ini aku melihat sosok Ayu itu sampai seperti ini. Aku kembali menatap guruku itu. Masih mau dilanjut Pak? Sudahlah, semuanya sudah berakhir. Akui saja semua kesalahan Bapak dan bertanggung jawabkan semuanya Pak, kataku. Dia hanya menunduk dan mengangguk pelan. Aku pun mengambil handphoneku lalu merekam semua pengakuannya. Setelah itu, kami bersama-sama menuju rumah kepala sekolah dan menunjukkan semua bukti dan menyerahkan guru olahragaku untuk diproses secara hukum. Akhirnya aku pamit pulang dengan tubuhku terasa lemas dan dadaku kembali sakit. Aku meminta Sinyo dan Teddy mengantarku ke rumah dan menuju ke kamarku. Saat di kamar, aku berterima kasih dengan tulus kepada mereka. Yuk, Ted, makasih banyak ya sudah mau menemani aku menyelesaikan semua ini walau kalian harus ikut dalam bahaya, kataku. Alah, bantu apaan? Orang kita cuma diem aja kok, kata Teddy. Ah, ya sudah ya Pe, aku pulang ke rumah Teddy dulu. Ngeri di sini, hawanya anyep, dingin. Nggak panas juga enggak. Pasti banyak yang horor-horor di kamarmu, kata Sinyo. Namanya juga kamarnya Bos Demit, saut Teddy. Aku hanya tertawa saja mendengar ocehan mereka. Ah, akhirnya semuanya telah berakhir, batinku. Akhirnya Sinyo dan Teddy pulang dari rumahku. Guru olahragaku dikeluarkan dari sekolah dan menyerahkan diri pada polisi ditemani kepala sekolahku. Susi, dia jadi ikutan tinggal di rumahku, ikut Mbak Putri sampai saat ini. Tapi energinya sudah tidak seburuk dulu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.